Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali diberikan anugerah kebaikan daripada Tuhan, sehingga kita boleh menikmati kehidupan kita satu hari lagi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mengawali hari kita dengan bersama-sama mendengarkan renungan harian Majelis Resort GKI Jahu yang akan saya bawakan bagi kita. Adapun nas yang akan menjadi dasar renungan bagi kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu diambil dari kitab Yosua pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Tetapi sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan kemuliaan, kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh kembali menikmati kebaikan anugerah daripada Tuhan. Kami kembali diberikan kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan kami, dan Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa bagi kami. Dan untuk mengawali hari kami pada pagi hari ini, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Dalam keterbatasan pemahaman kami sebagai manusia, kami memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh diberikan pengertian, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini dapat kami pahami sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami wujud nyatakan dalam setiap tindakan kami hari lepas hari. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, kitab Yosua pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, di bawah perikop jatuhnya Yeriko, Ibu Bapak dan Saudara bisa memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala,
sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Ibu bapa, saudara, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas hari ini Yosua mengawali gerakan penyerangan dengan mengepung kota Yeriko. Nah, kota yang tidak dapat mengandalkan keberanian penduduknya untuk menyerang dan mengerahkan kekuatan pasukannya guna melawan kedatangan orang Israel yang pada saat itu berkemah di luar kota. Nah, mereka hanya mengandalkan kekuatan tembok-tembok kota sebagai pertahanan dan tidak akan menyerah ataupun menerima syarat-syarat perdamaian dalam bentuk apapun. Nah, di sini kita dapat melihat kisah penaklukan kota Yeriko yang rasanya tidak masuk akal, namun cara ini sangat jitu dan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, nas hari ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, petunjuk dan jaminan yang diberikan oleh Panglima Tentara Tuhan berkaitan dengan penyerangan Israel. Yang kedua, ujian ketaatan dan kesabaran bangsa Israel untuk berjalan mengelilingi kota selama 6 hari. Dan yang ketiga, penyerahan kota itu secara ajaib ke dalam tangan bangsa Israel pada hari yang ketujuh. Nah, ibu bapak dan saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, perang penaklukan Yeriko berasal dari rencana Allah, yaitu karena Allah menggenapi janji kepada Abraham untuk memberikan tanah Kanaan kepada Israel. Kemudian Tuhan juga memakai umatnya untuk membasmi dosa-dosa di Kanaan, antara lain penyembahan berhala dengan segala kenajisannya dan juga moralitas bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kedaulatan Tuhan dinyatakan kepada Yosua dan juga bangsa Israel pada saat itu karena dengan kuasa mutlak Tuhan, Raja Yeriko diserahkan kepada bangsa Israel. Nah, tidak ada sama sekali perjanjian damai dengan Raja Yeriko sebab Yeriko adalah milik Tuhan dan dengan kuasanya yang mutlak, Yeriko akan diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, berita penyebakan sungai Yordan menghasilkan efek rasa takut yang luar biasa di kalangan rakyat maupun juga para pemimpin Yeriko pada saat itu, sehingga mereka menutup rapat pintu-pintu gerbang dan tidak akan membiarkan orang-orang dari dalam gerbang itu untuk keluar untuk mengadakan perdamaian dengan bangsa Israel ataupun sebaliknya. Nah, Tuhan bekerja dengan kuasanya yang luar biasa sangat mencengangkan, yang mampu menggentarkan raja-raja Kanaan. Akan tetapi, caranya Tuhan menyerahkan Yeriko ini sangat tidak masuk akal bagi kita manusia, namun cara ini benar-benar sangat jitu sekali. Nah, di hari pertama pengepungan Yeriko, pasukan Israel ini terdiri dari pasukan bersenjata dengan diiringi 7 imam yang diperintahkan untuk meniup sangkakala, dan di belakang mereka menyusul tabut perjanjian. Nah, mereka diarahkan untuk berkeliling 1 kali untuk mengelilingi kota Yeriko. Nah, mungkin bagi bangsa Israel pada saat itu, apa yang mereka lakukan pasti sangat membingungkan. Namun disinilah titik pengujian iman dan ketaatan mereka kepada perintah Tuhan pada saat itu. Nah, hingga pada akhirnya selama 6 hari dan sampai hari yang ketujuh, ketaatan mereka memberikan hasil luar biasa bagi mereka. Nah, cara Tuhan memang tidak masuk akal, namun taktik Tuhan ini berhasil mendorong umat Tuhan untuk beriman sungguh-sungguh kepadanya dan bukan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Nah, ibu bapak dan saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, tidak selalu Tuhan itu bertindak dengan menyertakan mujizat yang kasat mata atau mujizat yang dapat kita lihat secara nyata seperti yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa misalnya ada orang yang sakit,
Kemudian dia didoakan, secara langsung orang itu akan sembuh di situ. Tidak seperti itu mujizat Tuhan dapat kita lihat. Tapi bisa saja mujizat Tuhan itu tidak kasat mata. Nah, ada bagian bagi umat Tuhan, dia harus bertindak dalam imannya supaya mujizat Tuhan itu dapat ia rasakan walaupun dia tidak dapat melihatnya. Nah, kita juga harus menyadari bahwa mujizat Tuhan Allah itu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita, meskipun tindakan pelaksanaannya seringkali tidak terlihat. Bapak dan saudara yang terkasih, contohnya ketika Tuhan menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel, cara Tuhan tidak masuk akal secara pemikiran kita manusia, tapi ketika bangsa Israel itu taat dengan perintah Tuhan yang sudah diberikan, mereka mengelilingi kota Yeriko itu selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 kota Yeriko itu menjadi milik mereka. Walaupun bangsa Israel dan juga Yosua pada saat itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan dengan cara yang sudah disampaikannya kepada Yosua dan juga bangsa Israel pada saat itu. Tapi buktinya cara Tuhan itu luar biasa dan membuktikan bahwa iman bangsa Israel itu luar biasa juga kepada Tuhan. Nah, Bapak dan saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terus percaya bahwa pengaturan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Walaupun terkadang sulit diterima oleh akal sehat kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk teguh beriman kepadanya dengan berani mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan menyampaikan doa syafaat kita pada hari ini. Secara khusus, hari ini kita akan berdoa bagi jemaat Ito Honyi, Tumbang Bahan, dan juga jemaat Muara Laung. Mari Bapak dan Saudara kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih dan kemuliaan, kasih Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami, boleh kami rasakan. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan yang disampaikan bagi kami. Tuhan boleh menyempurnakan pemberitaan firman Tuhan ini sehingga dapat dipahami oleh jemaat Tuhan yang mendengarkannya, dan Tuhan berkenan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa terkadang kehidupan kami menginginkan bahwa mujizat Tuhan itu nyata terlihat oleh mata kami, sehingga terkadang kami meragukan setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami ketika apa yang kami inginkan tidak tepat pada waktu keinginan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau boleh melemah lembutkan hati kami sehingga kami tidak menjadi manusia-manusia yang egois, tidak menjadi manusia-manusia yang memaksakan kehendak kami atas segala sesuatu di dalam dunia ini. Tapi ajarkan kami Tuhan untuk tunduk pada kedaulatan Tuhan, sehingga kehidupan kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat mengajarkan kami bahwa mujizat Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Bahkan setiap waktu mujizat Tuhan selalu dinyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami akan berdoa bagi jemaat Ito Honyi di Tumbang Bahan dan juga jemaat di Muara Laung. Tuhan Yesus, dalam keberadaan kehidupan mereka, kami mohon Tuhan boleh memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di sana. Dalam setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, sehingga itu dapat memberikan berkat bagi kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka, mencukupkan kehidupan mereka dalam hal perekonomian, pendidikan anak-anak mereka, dan juga dalam mereka mencapai impian harapan masa depan mereka. Biarlah kehendak dan mujizat Tuhan yang terjadi atas kehidupan mereka. Dan jemaat Tuhan selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Demikian juga untuk para pelayan, penatua, diakon, pendeta, siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan di jemaat Ito Honyi Tumbang Bahan dan juga jemaat Muara Laung.
Biarlah kiranya mereka boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memperlengkapi mereka, Tuhan memampukan mereka untuk boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Demikian juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi seluruh pendengar setia renungan harian Majelis Resort GKI Pruk Cahu. Berkati setiap para pendengar. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan, sukacita, damai sejahtera boleh melingkupi kehidupan mereka. Dan untuk mengawali hari kami pada hari ini dalam usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, Tuhan juga boleh memberkati agar mereka boleh bekerja, melayani Tuhan melalui pekerjaan mereka, dan setiap tugas tanggung jawab mereka dapat mereka laksanakan dengan baik. Dan kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah kiranya sukacita, anugerah, damai sejahtera daripada Tuhan boleh melingkupi kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan seru kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan renungan harian Majelis Resort GKI Pruk Cahu. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita, dan selamat menjalani aktivitas hari ini. Tetap bersukacita, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.